Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu selaku dosen penguji sidang skripsi, serta dosen pembimbing saya yang telah banyak membantu dan membimbing serta memotivasi dalam penyusunan skripsi saya. Pada kali ini, saya, Silvianti Adiansa dengan NIM 19210-100 akan memaparkan skripsi saya yang berjudul Pengembangan ELKPD menggunakan model Discovery Learning berbasis Canva dalam pembelajaran menulis teks persuasif pada siswa SMP. Selanjutnya, latar belakang masalah. Nah, untuk penelitian yang peneliti telah lakukan, latar belakang masalah diambil berdasarkan data pendahuluan, yaitu sesuai wawancara sebelum penelitian pada siswa kelas 8 SMP Negeri 57, Kota Bandung. Siswa merasa kesulitan dalam pembelajaran teks, khususnya teks persuasif. Nah, hal ini dianalisis berdasarkan beberapa faktor. Yang pertama, kesulitan terkendala karena pengajaran teks persuasif yang bersifat monoton dan terlalu fokus dengan buku. Yang kedua, permasalahan yang disampaikan dalam wawancara pada siswa SMP Negeri 57 Kota Bandung, yaitu siswa yang diwawancarai mengatakan bosan dengan LKPD yang berbentuk lembaran atau buku. Yang ketiga, hasil observasi awal yang didapat peneliti juga menemukan bahan ajar berupa LKPD yang kurang sesuai dan dianggap kurang menarik minat siswa dalam pembelajaran teks. Yang keempat, yaitu adanya pembelajaran daring. Siswa mengaku pernah menggunakan pembelajaran berbasis teknologi dan merasa antusias dengan pembelajaran teknologi yang interaktif. Selanjutnya, adanya penerapan pembelajaran teks persuasif lebih mengedepankan model pembelajaran PBL dan PJBL. Tidak ada model lain yang diterapkan dalam pembelajaran teks. Sehingga peneliti merumuskan rumusan masalah ada 4, yaitu bagaimana proses pengembangan ELKPD menggunakan model Discovery Learning berbasis Canva dalam pembelajaran menulis teks persuasif. Yang kedua, bagaimana kelayakan ELKPD menggunakan model Discovery Learning berbasis Canva dalam pembelajaran menulis teks persuasif. Yang ketiga, bagaimana respon siswa terhadap pengembangan ELKPD menggunakan model Discovery Learning berbasis Canva dalam pembelajaran menulis teks persuasif. Selanjutnya, yang terakhir, yaitu bagaimana hasil kemampuan siswa SMP kelas 8 yang pembelajarannya memakai pengembangan ELKPD menggunakan model Discovery Learning berbasis penelitian dan pengembangan atau disebut dengan Research and Development, R&D. Dari analisis kebutuhan dalam penelitian, peneliti mengambil desain penelitian pengembangan yang dikemukakan oleh Board and Gall dengan tujuan untuk mengembangkan produk yang diawali dengan analisis kebutuhan sampai menghasilkan produk yang tervalidasi oleh ahli. Nah, tahap R&D dari Board and Gall memiliki 10 langkah, tetapi peneliti menyederhanakan langkah-langkah pada proses pengembangan sesuai kebutuhan dan keterbatasan peneliti menjadi 8 langkah. Namun, isi dan hasil dari penelitian ini memiliki tujuan yang sama. Adapun 8 langkah penelitian R&D bisa dilihat, yaitu adanya penelitian dan pengumpulan data, selanjutnya ada perencanaan penelitian, pengembangan draft produk, validasi produk, uji coba terbatas, revisi uji coba terbatas, uji coba luas, dan yang terakhir ada final produk. Untuk subjek dan lokasi penelitian, subjek penelitian pada penelitian tahap uji coba terbatas adalah siswa kelas 84 dengan jumlah 26 siswa. Selanjutnya ada subjek penelitian pada penelitian tahap uji coba luas, yaitu siswa kelas 83 dengan jumlah 30 siswa. Untuk lokasi penelitian dilaksanakan di SMP Negeri 57 Kota Bandung, yang berlokasi di Jalan Gempol Sari nomor 142, RT 05 RW 09, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung, Jawa Barat. Nah, untuk 8 sebagai teknik pengumpulan data, ada wawancara. Wawancara adalah proses memperoleh data dari narasumber yang diwawancarai. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara semi terstruktur. Nah, wawancara yang dilakukan kepada salah satu guru bahasa Indonesia dan 10 siswa kelas 8 sebagai sampel acak dari SMP Negeri 57 Kota Bandung. Selanjutnya ada observasi, adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan. Observasi yang dilakukan peneliti yaitu observasi tak berstruktur dan observasi partisipatif. Selanjutnya ada validasi produk yang merupakan lembaran berisi kelayakan produk yang akan dikembangkan dalam penelitian. Aspek yang divalidasi meliputi kelayakan isi, ilustrasi, daya tarik, dan keterbacaan serta kepraktisan penyajian. Selanjutnya ada angket. Angket adalah teknik pengumpulan data yang berupa pernyataan yang harus ditanggapi. Angket berupa lembaran, isinya berupa pernyataan secara positif dan negatif yang berkaitan dengan pengembangan produk. Selanjutnya, yaitu adanya sesuai dengan variabel pada judul penelitian. Pada teknik pengumpulan data, penulis menggunakan teknik tes tertulis, yaitu tes ini terdapat di ELKPD.
yang berisikan soal esai pengetahuan dan soal esai keterampilan. Selanjutnya, ada instrumen pengumpulan data. Yang pertama adalah rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Yang kedua ada pedoman wawancara. Yang ketiga lembar validasi produk. Yang keempat lembar angket siswa. Yang kelima lembar observasi. Yang keenam ada lembar tes. Baik, untuk teknik pengolahan data adalah teknik untuk pengolahan data dalam penelitian. Teknik pengolahan dalam penelitian ini menggunakan data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif untuk mengolah angka dari data pengumpulan hasil angket, observasi, validasi produk, dan nilai hasil siswa, sedangkan data kualitatif untuk mendeskripsikan hasil data yang didapat dari penelitian pengembangan ELKPD dengan model discovery learning berbasis Canva dalam pembelajaran menulis teks persuasif pada siswa SMP kelas 8. Selanjutnya, peneliti menggunakan proses pengembangan ELKPD yang dikemukakan oleh Ward and Gall, yang proses yang telah dilakukan oleh peneliti yaitu ada 8 langkah, yaitu yang pertama penelitian dan pengumpulan data. Pada langkah ini, yaitu langkah awal, peneliti dan melakukan penelitian dan pengumpulan data dengan hasil, yaitu analisis kajian pustaka dan kajian pendahuluan. Selanjutnya, dari hasil analisis kajian pustaka dan kajian pendahuluan, peneliti melanjutkan ke proses yang kedua, yaitu perencanaan penelitian, yaitu melakukan perencanaan seperti merumuskan tujuan penelitian, rumusan masalah penelitian, instrumen penelitian, dan desain pengembangan produk ELKPD. Selanjutnya yaitu pengembangan draft produk. Di dalam pengembangan draft produk, dilakukan menggunakan Canva yang terdapat di dalamnya sintaks discovery learning. Di dalam ELKPD ukuran A4 terdapat 18 halaman yang terdiri halaman cover depan, halaman motivasi, daftar isi, identitas, pendahuluan, peta konsep, petunjuk penggunaan, stimulus, kegiatan 1, halaman materi, kegiatan 2, lembar kerja, pohon rancangan, kegiatan 3, 2 halaman lembar pengerjaan, catatan, dan halaman cover belakang. Selanjutnya ada validasi produk. Lembar validasi dinilai oleh ahli bahan ajar ELKPD, yaitu Aditya Permana, MPD selaku pembimbing 1, dan Reka Yuda Mahardika, MPD selaku pembimbing kedua. Selanjutnya, ke tahap kelima yaitu uji coba terbatas. Uji coba terbatas dilakukan di SMP Negeri 57 Kota Bandung pada kelas 84 yang berjumlah 26 siswa. Uji coba terbatas memiliki 2 kali pertemuan untuk menguji produk yang dikembangkan. Uji coba terbatas dilaksanakan pada tanggal 6 Februari 2023 sebagai pertemuan ke-1 dan tanggal 27 Februari 2023 sebagai pertemuan kedua. Selanjutnya, setelah uji coba terbatas dilakukan, peneliti melanjutkan ke revisi uji coba terbatas kepada kedua dosen pembimbing dan menunjukkan hasil tidak ada revisi terhadap pengembangan produk yang sudah diuji cobakan di uji coba terbatas. Sehingga peneliti melanjutkan ke proses pengembangan ELKPD yang selanjutnya, yaitu uji coba luas, yang dilakukan di SMP Negeri 57 Kota Bandung dengan kelas 83 yang berjumlah 30 siswa. Uji coba luas juga memiliki 2 kali pertemuan untuk menguji produk yang dikembangkan. Uji coba luas dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2023 sebagai pertemuan 1 dan tanggal 23 Februari 2023 sebagai pertemuan kedua. Selanjutnya, setelah uji coba terbatas dan luas telah dilakukan, pengembangan ELKPD menggunakan model discovery learning berbasis Canva dalam pembelajaran menulis teks persuasif dapat dijadikan sebagai sumber belajar dan bahan evaluasi bagi siswa SMP kelas 8. Pengembangan ELKPD ini juga disebarkan untuk penunjang pembelajaran menulis teks persuasif di kelas yang lain. Untuk proses dalam pembelajaran terdapat 2 pertemuan, yaitu pertemuan 1 membahas informasi teks persuasif dan pertemuan 2 menyusun teks persuasif. Masing-masing pertemuan memiliki 3 kegiatan yang terdiri dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan mendapatkan hasil penelitian kelayakan pengembangan ELKPD, yaitu aspek yang divalidasi ada kelayakan isi, ilustrasi, daya tarik, keterbacaan, dan kepraktisan penyajian. Nah, di sini penilaian produk validasi dilakukan oleh Aditya Permana MPD selaku validator 1 dan Reka Yuda Mahardika selaku validator kedua. Berdasarkan hasil nilai validasi dari validator 1 mendapat presentasi sebesar 95,45%. Presentasi tersebut masuk ke dalam kriteria sangat valid. Simpulan dari validator produk ke-1 terhadap desain produk yang sangat baik dan layak digunakan tanpa revisi. Produk pengembangan ELKPD menggunakan discovery learning berbasis Canva layak digunakan dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Selanjutnya, setelah kelayakan pengembangan ELKPD, adanya angket respon siswa digunakan untuk mendapatkan hasil yang akurat dan efektif dari respon siswa terhadap pengembangan ELKPD yang sudah digunakan. Angket respon siswa diisi oleh siswa uji coba terbatas dan uji coba luas melalui bantuan Google Formulir. Angket respon siswa uji coba terbatas diisi oleh 26 siswa dari kelas 84
Dan siswa uji coba luas diisi oleh 30 siswa dari kelas 83. Jumlah pernyataan dalam angkat respon sebanyak 10 butir pernyataan, yaitu terdapat 5 butir pernyataan positif dan 5 butir pernyataan negatif. Setiap butir pertanyaan atau pernyataan mendapat skor maksimal 4 skor. Proses respon siswa uji coba terbatas terhadap ELKPD menggunakan model discovery learning berbasis Canva dalam pembelajaran menulis teks persuasif mendapat rata-rata nilai sebesar 79%. Kriteria nilai rata-rata 79 terdapat pada kisaran skor 76% sampai 100%, yaitu kriteria sangat baik. Jadi, hasil respon siswa uji coba terbatas yang memperoleh nilai 79% memiliki kriteria sangat baik. Selanjutnya, respon siswa uji coba luas terhadap PLKPD menggunakan model discovery learning berbasis Canva dalam pembelajaran menulis teks persuasif mendapat rata-rata nilai sebesar 77%, yaitu kriteria sangat baik. Nah, selanjutnya ada hasil kemampuan siswa yang aspeknya yang dinilai adalah kelengkapan struktur teks, kelengkapan kebahasaan, penggunaan kata, dan tanda baca. Nah, untuk hasilnya, yaitu pada uji coba terbatas, hasil kemampuan menulis yaitu 85%, dan uji coba luas yaitu 86% dengan kriteria baik. Selanjutnya ada simpulan dan saran. Untuk simpulan dan saran, yaitu yang pertama, ada proses pengembangan yaitu melalui 8 tahapan, yaitu penelitian dan pengumpulan data, perencanaan, pengembangan draft produk, validasi produk, uji coba terbatas, revisi uji coba terbatas, uji coba luas, dan final produk. Yang kedua, yaitu pelanjakan ELKPD. Di sini hasil validasi dari validator 1 mendapat nilai sebesar 100%, dan kriteria penilaian sangat valid. Hasil validasi dari validator 2 mendapat nilai sebesar 100%, dan kriteria penilaian sangat valid. Yang ketiga, ada respon siswa. Terdapat nilai sebesar 79%, yaitu pada hasil respon siswa uji coba terbatas dengan kriteria penilaian sangat baik. Hasil respon siswa uji coba luas mendapat nilai 77% dan memiliki kriteria penilaian sangat baik. Selanjutnya, hasil kemampuan siswa, yaitu pada nilai rata-rata tes uji keterampilan, uji coba terbatas yaitu sebesar 85%, masuk dalam kriteria penilaian baik. Terakhir, nilai rata-rata tes uraian keterampilan uji coba luas sebesar 86%, yaitu masuk dalam kriteria penilaian baik. Adapun saran dari penelitian yang telah dilakukan yaitu pengembangan ELKPD menggunakan model discovery learning berbasis media Canva dapat diterapkan dalam pembelajaran menulis teks persuasif, khususnya untuk siswa kelas 8 SMP. Yang kedua, pembelajaran menggunakan ELKPD berbasis media Canva harus dilakukan secara berkelanjutan agar guru dan siswa dapat terbiasa menggunakan Canva sehingga siswa dapat mendapatkan hasil yang optimal. Selanjutnya, untuk penelitian selanjutnya bisa mengembangkan ELKPD menggunakan model discovery learning berbasis media Canva untuk diuji cobakan dalam pembelajaran menulis teks yang lainnya. Dan untuk pembaca penelitian diharapkan membaca dari awal sampai akhir sehingga tidak ada kesalahan penafsiran makna yang dikemukakan. Baik, demikian presentasi dari saya. Apabila ada revisi dan masukan, mohon kiranya bisa diberikan oleh dosen penguji. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.